Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang aritmetika sosial bagian kedua. Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, Ibu akan membahas soal-soal pada pertemuan sebelumnya, di mana yang nomor 1, Pak Hendra menjual buku dengan harga Rp540.000. Kemudian ia membeli buku itu dengan harga Rp450.000. Tentukan yang A laba atau untung yang diperoleh dan B persentase untung. Yang diketahui HJ-nya Rp540.000 dan HB-nya Rp450.000. Jangan sampai tertukar ya. Kemudian dicarinya untung, tinggal kita kurangkan HJ dan HB, hasilnya adalah Rp90.000. Ini sudah banyak yang benar jawabannya, tetapi untuk yang B, rata-rata kalian pada banyak yang tidak menghitung, hanya menghitung sampai yang A saja. Jadi Ibu mohon untuk selanjutnya tolong lebih teliti lagi. Dan untuk B, persentase untung berarti pakai rumus yang untung dibagi HB dikali 100%. Jadi caranya seperti ini, mendapatkan hasilnya 20%. Selanjutnya untuk nomor 2, sebuah barang dijual dengan harga Rp71.300, berarti itu adalah HJ. Kemudian mendapat keuntungan 15%, berarti persen untungnya 15. Dari harga pembelian barang tersebut adalah, berarti yang ditanyakan HB. Ingat jangan sampai ketukar karena masih ada beberapa dari kalian yang tertukar. Karena yang dicarinya HB tetapi menggunakan rumus HJ, itu otomatis salah. Jadi kita menggunakan rumus HB dan diketahui persentase untung berarti menggunakan rumus yang kiri ini, yaitu 100 dibagi 100 ditambah persen untung dikali HJ. 100 per 115 dikali 71.300 hasilnya 62.000. Walaupun Ibu ketahui ada yang tidak menggunakan rumus yang dari Ibu dan itu ternyata jawabannya salah ya. Jadi karena Ibu sudah beri rumus, tolong dipakai rumusnya karena Ibu sudah memberikan rumus yang benar. Selanjutnya untuk yang nomor 3, seorang pedagang buah-buahan yang menjual semangka sebesar Rp2.700 per buah ternyata menderita rugi sebesar 10%. Harga pembelian buah tersebut adalah menjual semangka, berarti yang diketahuinya HJ 2.700. Sedangkan ruginya 10%, yaitu persen ruginya 10. Ditanyakan HB, berarti pakai rumus yang sebelah kanan karena diketahuinya persen rugi. Tinggal kita masukkan hasilnya yaitu Rp3.000. Jadi itu ya, Ibu harap untuk kedepannya jangan ada yang salah lagi, tolong diperhatikan soal dan rumusnya. Sekarang kita lanjut ke materinya, yaitu aritmetika sosial bagian kedua, tentang potongan harga, potongan jumlah atau berat, bunga tabungan, dan pajak. Potongan harga atau disebut juga rabat atau dengan diskon. Diskon rumusnya persentase diskon kali harga awal. Nah, diskon kalau dicari persentase diskonnya berarti rumusnya potongan harga dibagi harga awalnya dikali 100%. Nah, setelah ada diskon harganya berarti berkurang. Harga awal dikurang harga diskon ya. Jadi kalau misalnya ada diskon otomatis harga awalnya menjadi berkurang. Contoh soalnya, seseorang membeli baju di toko Anugrah seharga Rp85.000. Toko tersebut memberikan diskon 20% untuk setiap pembelian. Berapakah uang yang harus ia bayar? Berarti kita cari dulu yang diketahui, harga awalnya Rp85.000, diskonnya 20%. Ditanyakan harga setelah diskon. Berdasarkan rumus, harga setelah diskon adalah harga awal dikurang harga diskon. Harga awalnya Rp85.000 dan kita belum tahu harga diskonnya berapa. Kita hanya tahu persentasenya, berarti kita cari dulu harga diskonnya. Pakai rumus yang ini. Diskon sama dengan persentase diskon kali harga awal. Persentase diskonnya 20%, Ibu ubah menjadi 20/100 dikali harga awalnya Rp85.000. Nolnya bisa kita coret. Berarti hasilnya 20 dikali 850, hasilnya 17.000. Jadi kita peroleh harga awalnya tadi 85.000 dikurang harga diskonnya 17.000, hasilnya 68.000. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya ada potongan jumlah atau berat suatu barang. Di sini kita akan mengenal nama bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat barang seluruhnya. Misalnya kalian membeli
suatu makanan. Nah, bruto itu berat barang seluruhnya. Di makanan pasti ada bungkusnya kan. Nah, bruto itu berat makanan dengan pembungkusnya. Terus kita ketahui juga ada neto. Neto adalah berat bersih barang tanpa pembungkusnya. Berarti makanannya saja itu beratnya berapa. Itu namanya neto. Kalau sama pembungkusnya itu namanya bruto. Nah, sedangkan tara itu berat pembungkusnya saja, biasanya dinyatakan dalam persen. Adapun rumusnya, bruto sama dengan neto ditambah tara, neto sama dengan bruto dikurang tara, dan tara sama dengan bruto dikurang neto. Tetapi kalau besarnya neto atau tara, jika diketahui persentasenya terhadap bruto, dirumuskan sebagai berikut. Neto yaitu persentase neto dikali bruto. Dan persentase neto itu bisa dicari dengan neto dibagi bruto dikali 100%. Sama halnya dengan untuk kalau mencari tara, yaitu persentase tara dikali bruto, dan persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Namun untuk rumus yang kedua ini, yang diketahui persentase ini jarang keluar. Tapi ibu hanya menjelaskan saja agar kalian tahu ya. Contoh soalnya, Sandi membeli sekaleng kue. Pada kaleng tersebut tertera tulisan netonya 1250 gram. Ingat, neto itu adalah berat bersih, berarti kuenya saja. Tanpa membuka isinya, diadakan timbangan ulang, ternyata beratnya 1500 gram. Nah, ditimbang lagi itu bersama kalengnya. Tentukanlah berat bruto dan tara. Diketahui netonya 1250 gram, ditanya bruto dan tara. Kita jawab ya, bruto itu kan berat barang dengan pembungkusnya, sedangkan ini dia tadi menimbang ulang. Menimbang ulang otomatis dengan kalengnya, berarti kita ketahui bruto tersebut adalah 1500 gram. Nah, tara itu rumusnya bruto dikurang neto. Brutonya kita udah ketahui 1500, netonya 1250, tinggal kita kurangkan, hasilnya 250 gram. Berarti berat kalengnya saja itu 250 gram. Selanjutnya adalah bunga tabungan. Jika tabungan atau modal itu bisa disimbolkan dengan M, rupiah, yang ada di bank mendapat bunga P% per tahun, maka rumusnya ini jika diketahui bunganya per tahun ya. Bunga N tahun sama dengan N dikali P% dikali M. Bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali P% dikali M. Dan bunga N hari sama dengan N per 360 dikali P% dikali M. Jadi kalau ditanyakan jangka waktunya tahun, pakai rumus yang pertama. Kalau ditanyakan jangka waktunya berapa bulan, pakai rumus yang kedua. Nah, kalau jangka waktunya berapa hari, berarti pakai rumus yang ketiga. N itu jangka waktu, P-nya itu besar bunganya berapa, dan M itu tabungannya. Ya. Contoh soalnya deh biar kalian langsung mengerti. Seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp1.500.000 dengan bunga 15% setahun selama 10 bulan. Tentukanlah cicilan pedagang tersebut setiap bulannya. Nah, ini Ibu tampilkan rumusnya biar kalian tahu. Di sini diketahui dia meminjam uang, berarti itu modal atau M sama dengan 1.500.000. Bunganya 15%, berarti P persennya 15% per tahun. Dan selama 10 bulan berarti N-nya itu jangka waktunya adalah 10. Ditanyakan cicilan yang dibayar setiap bulannya. Berarti karena jangka waktunya apa? 10 bulan, maka pakai rumus yang kedua, yaitu tentang bulan. Bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali P% dikali M. N-nya kita ganti dengan angka 10. Bunga 10 bulan sama dengan 10 per 12, dan P-nya kita ganti karena karena bunganya 15% dikali M-nya 1.500.000. 10 per 12 dikali 15%-nya kita ubah menjadi 15 per 100 dikali 1.500.000.
Nolnya bisa kita coret 2, karena di bawah nolnya cuma ada 2, berarti kita coret atasnya juga cuma 2. 10 dikali 15 dikali 15.000 hasilnya 2.250.000. Dibagi 12 sama dengan 187.500. Ini baru kita ketahui bunga 10 bulannya saja. Sedangkan kita tanyakan cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Rumusnya modal ditambah bunga, berarti ini yang harus dibayar. Dibagi jangka waktunya itu 10 bulan. Berarti 1.500.000 ditambah 187.500 dibagi 10 sama dengan Rp168.750. Berarti pedagang tersebut harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp168.750. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang pajak. Pajak dibagi menjadi 3, yaitu pajak penghasilan, pertambahan nilai, dan bumi dan bangunan. Pajak penghasilan atau disingkat PPH biasanya contohnya penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan berupa hadiah, itu pasti dikenakan pajak atau PPH. Selanjutnya ada PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, contohnya misalnya barang ekspor, barang impor, dan jasa-jasa tertentu itu ada PPN-nya. Nah, kalau pajak bumi dan bangunan biasanya itu tanah dan bangunan, misalnya untuk sekolah ada pajaknya, untuk kantor-kantor ada pajaknya ya. Nah, contoh soalnya untuk pajak. Ibu menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp2.500.000 dan harus membayar pajaknya 2,5%. Berapakah gaji bersih yang diterima ibu? Karena gaji berarti dia masuk ke dalam PPH. Kita tulis diketahuinya gaji 2.500.000, pajaknya 2,5%. Ditanya gaji bersih. Yang pertama kita hitung dulu berapakah pajak penghasilan ibu. Caranya yaitu pajak dikali gaji yang diterima. Pajaknya 2,5% dikali 2.500.000. 2,5 kita ubah menjadi 2,5/100 karena dia persen, dikali 2.500.000. 0 sama 0-nya bisa kita coret. Hasilnya diperoleh 62.500. Nah, jadi gaji bersih itu gaji awal dikurang pajak yang sudah kita cari tadi. Gaji awalnya 2.500.000 dikurang pajak penghasilannya 62.500. Jadi gaji bersih ibu Rp2.437.500. Nah, itu tadi materi yang telah kita pelajari. Ibu harap kalian dapat mengerti dengan baik. Kalaupun kalian tidak mengerti bisa kalian ulang lagi videonya atau bisa kalian tanya lewat WA. Ini materi untuk bab 2 berarti sudah selesai ya. Berarti untuk minggu depan kita sudah siap untuk penilaian harian kedua. Nah, untuk latihan soal kalian kerjakan tugas berikut. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Karena nanti hasilnya kalau jawabannya kalian sudah selesai, kalian foto, kirim melalui Google Classroom. Dan bagi yang tidak memiliki Google Classroom, kalian bisa kirim foto lembar jawabannya lewat WA ya. Ibu cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.